Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya bisa menghadiri rapat bulanan yang biasa rutinitas kita laksanakan. Ayo Pak. Mudah-mudahan dengan adanya rapat bulanan yang biasa kita laksanakan itu lebih baik lagi untuk kemampuan sekolah kita dan peserta didik kita. Sebelum kita mulai rapat ini, mari kita buka rapat ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk pembukaan dalam rapat ini kami persilakan untuk kepada Bapak Guru Kepala Wahyu untuk menyampaikan kata pembukaan dan menjelaskan isi rapat yang selanjutnya. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Arif selaku pembawa acara, Ibu Bapak Guru. Sengaja saya undang pada pertemuan rutin yang biasa kita laksanakan bulanan. Pertemuan ini sengaja tidak semua wali kelas, tapi rapatnya tiap rombel. Jadi kebetulan hari ini jatah untuk rombel kelas 11. Kenapa? Karena kita ingin tahu permasalahan secara detail siswa per siswa yang terjadi di kelas Ibu Bapak, karena minggu depan kita mau melaksanakan PTS. Jadi ketika PTS, anak tidak ada masalah, semua kartu sudah dibagikan, dengan catatan tidak ada yang menjadi keuangan jadi penghambat untuk mereka. Tapi yang kita harus concern adalah bagaimana mereka semua 100% bisa ikut PTS, terlepas dia punya catatan keuangan atau tidak. Nah itu yang ingin diinformasikan, jadi tidak membalas hal-hal keuangan apapun, tetapi hari ini kita membahas tentang keefektifan keikutpesertaan mereka dalam kegiatan KBM. Saya harap semua ibu bapak wali kelas mengungkapkan setiap masalah. Jika ada ungkapan, jika tidak ada juga silakan ungkapkan. Nah saya sengaja hari ini menghadirkan beberapa guru. Sebenarnya semua guru diundang yang mengajar kelas 11, cuma yang berkesempatan hari ini cuma 4 orang. Jadi bagaimana sinkron data yang ibu bapak miliki dengan ibu bapak guru pengajar. Kita sinkron, jangan sampai kita menjustifikasi anak hanya dari sudut pandang kita sendiri. Nah mungkin itu sebagai prolog dari saya pengantar, nantinya kita berdiskusi dengan mengumpulkan ibu. Jadi jangan ditutupi apa masalah, karena kita bukan menjustifikasi anak salah, tetapi bagaimana mencari solusi atas masalah yang kita hadapi, solusi tentunya yang terbaik buat anak. Itu mungkin pengantar paling dari saya. Terima kasih Pak Wahyu menyampaikan beberapa kata saat ini. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk wali kelas IPA 1 kelas 11 IPA 1 Ibu Dewi, mungkin ada beberapa permasalahan yang perlu diangkat. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Untuk kelas saya 11 IPA 1, alhamdulillah untuk hari ini tidak ada masalah. Setelah sebelumnya memang ada masalah Pak ya. Cuman karena kemarin sudah diselesaikan dan anaknya pindah mungkin. Jadi untuk 11 IPA 1 aman, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Nggak ada masalah ya. IPA 11 IPA 1. Selanjutnya wali kelas 11 IPA 2 Ibu Astin, mungkin ada permasalahan yang harus diangkat dalam masalah ini. Silakan Bu Astin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Untuk 11 IPA 2, kebetulan ada satu anak bermasalah di kehadiran dan pembelajaran, karena anak tersebut dari pertama dari dan jadi itu tidak pernah mengikuti pembelajaran. Namanya Yohana. Gimana ya? Ya. Yang lainnya insya Allah aman. Itu saja dari 11 IPA 2. Satu orang Pak? Satu orang Yohana, atas nama Yohana, Ya. tidak pernah mengikuti Perempuan kan ya? Ya, dari maupun murid. Terima kasih Mbak Astin. Ya. Dan selanjutnya wali kelas 11
IPA 3 Ibu Intan. Silakan Bu Intan kalau ada permasalahan siswa kelas 11 IPA 3. Ya, untuk kelas 11 IPA 3 alhamdulillah tidak ada budaya yang tidak masuk, semuanya hadir. Alhamdulillah. Tapi kendalanya itu ada yang sifat tidak tepat waktu mengerjakan pada saat dari Telat gitu ya. Ya, telat. Karena kendalanya itu kalau pagi-pagi mungkin tidak tercek, dia tidak memiliki kuota atau kehabisan, jadi tidak sempat mengisi absen sekolah. Dia sempatnya itu siangnya atau kalau tidak sorenya, karena baru membeli kuota. Itu saja permasalahan yang ada di kelas 11 IPA. Mayoritas itu, mayoritas itu permasalahannya. Oh enggak, hanya beberapa siswa, tidak semua. Tidak semua ya, sedikit begitu ya. Iya. Terima kasih Bu Intan telah menyampaikan. Selanjutnya untuk wali kelas 11 IPS 1 Ibu Doris Novia, mungkin barangkali ada permasalahan di kelasnya yang harus diungkapkan di musyawarah hari. Untuk kelas 11 IPS 1 alhamdulillah masih bisa terhandle. Paling permasalahannya terkendala kuota chat, Pak. Hampir sama berarti ya? Oh iya, jadi cuma bisa mengisi absen manual. Iya, iya. Berarti nggak ada ya? Iya, nggak ada. Iya, nggak ada. Selanjutnya wali kelas 11 IPS 2 Ibu Dewi Latinawati. Silakan Bu Dewi kalau ada yang mau sampaikan tentang masalah. Ya, untuk 11 IPS 2 untuk absennya mungkin sama ya kendalanya di kuota pakai set katakanlah ya. Ya. Terus ada salah satu siswa yang dia mungkin kemarin kena COVID ya. Jadi setelah dia kena COVID otomatis dia libur nggak sekolah beberapa bulan ya. Saat dia masuk dianya sendiri takut berhubungan dengan temannya, sebaliknya temannya pun takut. Jadi sampai saat ini dia, tapi untuk daring mungkin guru yang lain tidak tahu dia aktif ikut, cuman ya atas kata teman dia tidak masuk karena takut yang ya itu aja sebenarnya ada Satu orang gitu ya? ya. Sebenarnya itu sebenarnya permasalahan dari pihak kelas, tapi alhamdulillah hanya ada beberapa orang saja. Mungkin yang paling berat itu kelas permasalahan yang itu paling berat itu kelas di 11 IPA 2 itu wali kelasnya Bu Astin atas nama siswanya itu Yohana. Nama siswa Yohana ini perlu dimusyawarahkan kita bersama bagaimana baiknya itu tentang Yohana. Ya, mungkin terima kasih Bu Asrin atas masukannya. Jadi masalah yang krusial, kalau krusial ada dua ya, Pak Rif dari Bu Asrin, Yohana dari kelas Bu Dewi, yaitu COVID. Ya. Ya, nanti kita selesaikan satu persatu. Yang paling berat dalam pandangan saya Yohana kan gitu. Ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh terhadap ini, mungkin saya meminta dulu keterangan dari ibu bapak pengajar, karena otomatis ibu bapak wali kelas juga ngajar di kelas Bu Asrin. Iya. Bukan ya? Bagaimana absensi, keterlibatan, keaktifan mereka Yohana ketika di kelas. Tadi kata Bu Asrin, bagaimanapun Bu Asrin wali kelasnya lebih tahu, tapi kan tetap kita perlu masukkan bahwa ketika daring, luring pun dia tidak ada. Apakah itu hanya pelajaran Bu Asrin semata, ataukah di semua pelajaran? Nah, mungkin saya meminta pendapat dengan data yang akurat dari Bapak Ibu Guru terhadap anak yang bernama Yohana kelas 11 IPA 2. Itu mungkin boleh dimulai mungkin dari Pak Gita atau Bu Winda atau Pak Mamat. Silahkan. Jadi bagaimana keadaan anak itu, apakah sama? Itu kan data yang dimiliki oleh Bu Asrin dengan Pak Mamat. Gitu. Baik, boleh berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar matematika ini dari kelas 2, kelas 12 dan juga kelas 11. Kalau untuk menanggapi Yohana, saya lihat betul kata wali kelas bahwa dari mulai masuk sampai sekarang Yohana itu tidak datang, baik luring maupun daring.
ya itu kendalanya. Sedangkan kita ini kan maaf, sekolah ini kan sekolah formal Bu, jangan sampai siswa itu seenaknya saja, wah dia main apalagi sama BP, mungkin udah dipanggil orang tuanya nggak tahu, ya. Jadi saya harap ini perlu dipertimbangkan lagi lebih mendalam. Kalaupun ada kesepakatan dari semuanya, ya udah dikeluarkan saja Yohana itu, karena sudah tidak sesuai. Sekolah ini kan sekolah formal, gitu ya. Itu mungkin sementara pendapat dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Muhammad, terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Mungkin dari guru lain atau ya Pak? Iya, silakan guru Mapal mau Saya bicara ya. Silakan. menanggapi argumen dari Mama, jangan dulu dikeluarkan, Ya, ya. jadi dikasih Kesempatan. treatment gitu Ya, ya, ya. kesempatan. Ditanyakan Yohana itu alasannya kenapa bisa seperti itu, karena di absen Dewi kan mengajar matematika peminatan, ada masuk gitu. Meskipun nggak full. Nah, kendalanya apakah karena kuota atau mungkin rumahnya yang terlalu jauh atau bagaimana gitu. Mungkin dari saya cuma segitu Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Mungkin yang lainnya. Dari mata pelajaran sejarah, betul apa yang disampaikan oleh Pak Asrin bahwa Yohana ini jarang mengikuti, Ya. tapi untuk penyelesaiannya bisa dulu diselesaikan lewat BP. Apakah kendalanya siswa tersebut memang malas ataupun ada alasan lain seperti tidak ada teman ataupun mungkin tidak ada kuota. Terima kasih Pak Gita. Yang lainnya mungkin? Ya, Dulu ya. Ya, jadi saya Pak, kalau menurut saya, saya ingin menambahkan pendapat mengenai argumen dari Pak Ahmad. Alangkah baiknya mungkin memang tindakan yang tegas itu ada konsekuensinya dikeluarkan. Maksudnya ada pemberitahuan kepada orang tua siswa bahwa siswa ini kemungkinan dikeluarkan karena kita melihat sudah hampir 3 bulan dan mau memasuki PTS juga. Maka permasalahan tersebut sudah sangat fatal karena tidak ada perhatian dari orang tuanya konfirmasi ke sekolah, karena absen pun kan di beberapa mata pelajaran kosong. Jadi alangkah baiknya hal yang tegas dilakukan oleh pihak sekolah adalah pemberitahuan bahwa siswa tersebut mungkin saja bisa dikeluarkan tanpa ada kesempatan lagi karena sudah 3 bulan bekerja. Jadi masukan dari saya. Terima kasih Bu Gita. Yang lainnya? Untuk di mata pelajaran saya di bahasa Indonesia, kebetulan siswa atas nama Yohana ini kelas 11 IPA 2 di mata pelajaran saya tidak pernah masuk sama sekali, baik daring ataupun luring. Nah, untuk tindakannya mungkin pendapat dari Pak Mamat dikeluarkan itu mungkin tindakan tegas yang paling terakhir, tapi kita harus dicari tahu terlebih dahulu alasan tidak masuk ini kenapa, karena kita tidak bisa serta-merta melakukan tindakan tegas seperti itu tanpa mengetahui alasannya terlebih dahulu. Jadi harus ada koordinasi mungkin dari wali kelas juga BP. Tapi maaf saya berpendapat itu karena ini pembelajaran soalnya. Kalaupun ada yang lain tidak seperti itu, tidak dikeluarkan, nanti yang lain bakal ikut-ikutan. Kalau apa sekolahnya, bagaimana? Jadi ya kita tegas saja, kita sekolah formal ini, maaf gitu ya. Itu mungkin dari pendapat dari saya. Ya. Sama ya, kebetulan saya ngajar di PKWU, dia juga sama yang atas nama Yohana tidak hadir, tidak ikut dari. Saya setuju dengan pendapat Pak Maman, kalau dia dibiarkan begitu saja, mungkin kasihan, hargai orang lain yang ikut daring gitu. Biar sama, mereka pun mengeluarkan kuota, mereka pun mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu tanpa ada tindakan dari sekolah. Mungkin keenakan buat dia, bahkan nanti yang lainnya mencontoh tuh dia juga begitu gitunya, ayo ulang itu juga walaupun belajarnya seperti itu mereka punya nilai atau dibiarkan saja sama kita gitu. Jadi saya sangat setuju sekali dengan pendapat Pak Mamat, itu aja. Terima kasih Bu Dewi.
Ya itu mungkin Pak Wahyu bisa. Jadi sebelum ini jadi Pak Mamat benar ya kita real kalau aturan hukum kadang-kadang kita kalau berbicara hukum udah diinformasikan ke orang tua berapa kali dia tidak sekolah tanda petik alfa berarti dia harus keluar. Itu aturan yang sudah disosialisasikan disampaikan ke orang tua ketika rapat orang tua dengan pihak sekolah. Dan mungkin ibu-ibu bapak juga sama ketika kontrak belajar bikin aturan dengan anak kan semacam itu. Nah sebelum melangkah lebih jauh mungkin Pak Arif sebagai DP apakah pernah melakukan visit atau apapun meminta pendapat orang tuanya, terus apakah ada dukungan dari orang tua terhadap anak itu. Mungkin kan bisa begini, anak itu mau sekolah tapi orang tua kurang memberi motivasi atau malah disuruh ke kebun misalkan atau ke pasar, kan bisa saja terjadi. Nah mungkin saya nanya ke Pak Arif dulu, apakah pernah gitu semacam itu? Ya terima kasih Pak Wahyu. Saya sebagai guru BK kelas 11 untuk Yohana pernah saya visit Pernah saya visit ke rumahnya, kebetulan waktu itu sehingga saya orang tuanya di kebun. Terus disusul sama kakaknya karena Yohana lagi keluar nggak ada, katanya di rumah neneknya. Gitu. Katanya di rumah neneknya sampai saya jumatan di daerah itu, daerah dekat rumahnya itu. Setelah itu menanyakan permasalahannya ke ibunya karena Yohana dari nggak ada. Berawal itu karena untuk waktu mau ujian Pak, kan diundang orang tua yang bermasalah itu, sudah bermasalah itu orang tuanya diundang ke sekolah. Karena orang tuanya mungkin punya kegiatan di kebun sampai tidak sempat datang ke sekolah. Nah mungkin dari situ mungkin karena malu atau gimana pada akhirnya dia macet sekolah seperti itu Pak. Tapi udah kedua kali sudah diundang lagi Pak ya, orang tuanya sudah diundang seperti itu. Dan untuk itu mungkin nanti kita rapatkan dan dipersilakan untuk Pak Wahyu gimana itu jalan keluarnya juga. Ya, jadi gini kan ini satu sisi dikeluarkan itu baik untuk nama baik sekolah, ya. Tapi satu sisi kita harus mempertahankan demi masa depan anak, karena kita tidak tahu kedepannya anak mau jadi apa. Kan itu ini contoh ya. Jadi dilema kita kan di situ. Tadi berarti dengan tidak adanya anak di rumah ketika visit, tanda kutip kita berarti kurang dukungan dari orang tua. Itu kan bisa begitu ya. Nah mungkin sebelumnya mari kita posisikan hari ini Pak Muhammad, Bu Dewi, kita semua bagaimana kalau itu terjadi pada kita dan Yohana itu anak kita. Nah posisikan kita di situ sekarang. Ya saya minta pendapat. Bagaimana tadi bahwa orang tua Yohana itu Pak Muhammad dan Yohana itu anak Pak Muhammad atau anak Putri. Apa yang akan kita lakukan ketika melihat situasi semacam itu? Kira-kira semacam itu. Apa yang mau kita lakukan kalau itu terjadi pada diri kita, anak kita? Mungkin itu. Silakan berpendapat lagi. Menurut Ibu bagaimana? Apakah tetap harus dikeluarkan atau ada opsi yang lain? Kan tadi kan opsinya Pak Mamat demi nama baik sekolah, atau katanya waktu mempertahankan karena anak punya atau ibu bapak punya opsi yang lain kan gitu. Tapi kata saya apapun yang kita ambil harus demi kebahagiaan, keselamatan Yohana masa depan. Itu mungkin. Saya mau pendapat, saya selaku wali kelasnya Yohana, tentu saja saya ingin mempertahankan anak untuk tidak keluar, karena kita tidak tahu perubahan anak setiap jamnya ke depan itu seperti apa. Kebetulan Pak Arif sudah visit dan hasilnya sedemikian rupa. Bagaimana kalau kita coba anak dipanggil, kita sharing apa permasalahan utamanya, apa yang menyebabkan dia tidak bisa daring maupun luring, kita cari sampai akar permasalahannya. Ketika masalah tersebut masih bisa dibicarakan secara baik, insya Allah ada solusinya. Mungkin kita kasih kesempatan anak itu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi ketika sudah perjanjian sudah dibuat tidak ada perubahan, maka kami nyatakan kepada guru-guru dan wali kelas yang lainnya untuk
tindakan apa lagi setelah ada pembelajaran ketika tidak dilakukan dengan baik oleh anak perjanjian tersebut, berarti langkah selanjutnya yang akan ditempuh itu seperti apa, maka dinyatakan. Bagaimana kalau seperti itu, Pak? Ya bisa. Jadi mungkin begini ya Kak Kade, tadi kan ini semua benar, itu kan urusan Pak Mamat Kudawi itu benar. Dasarnya sekolah itu lembaga formal, ada rambu-rambu yang kalau ketika peraturan itu belum disampaikan ke orang tua, kita salah ketika mengambil keputusan itu, kan gitu. Tetapi ketika kita melihat masa depan, memberi kesempatan kepada anak juga adalah sebuah kebenaran, kan gitu. Nah, seperti bagaimana misalkan begini. Tapi setelah ibu bapak setuju atau tidak, anak kasih kesempatan dengan catatan limit waktu yang jelas. Yang kedua, menghubungi guru yang tadi Pak Gita belum masuk, bagaimana menyelesaikan nilai Bu Dewi, Bu Wil, Pak Mama, susulan gitu ya, baik itu pembelajaran ataupun ulangan. Mungkin itu bagaimana bila Pak Ibu tetap mau keluarkan atau melanjut terserah, tapi saya opsinya mungkin hanya itu. Jadi maksud saya tadi pertahankan dulu anak sampai pada batas waktu yang ditentukan. Nah, jadi posisinya kata saya bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita. Nah, jadi gitu. Jadi jangan melihat dia ansih tidak sekolahnya, tapi posisikan itu pada diri kita. Bagaimana ketika itu terjadi pada anak kita. Nah, bagaimana ibu bapak apakah sependapat atau tidak untuk masalah Yohana ini? Kalau deadlock, misalkan Pak Mama tetap tidak setuju, berarti ya kita bawa ke kepala sekolah karena keputusan tertinggi di kepala sekolah. Kan gitu, silahkan aja gitu. Jadi kan tadi di keputusannya dikeluarkan, bertahan di sini dengan opsi alternatifnya dia menghubungi guru-guru yang selama ini tidak aktif untuk menuntaskan pembelajarannya. Jadi ketika UTS, pokoknya ketika dia sanggup, misalkan nanti UASin dengan Pak Arif main lagi ke situ, jadi dia harus sanggup tidak mengikuti UTS. Jadi jangan dibebankan hutang apapun, yang penting UTS mah ikut aja. Nah itu mungkin tugas kita di situ. Bagaimana kalau begitu? Sependapat Pak Wahyu, sependapat Pak Wahyu untuk Yohana saya sebagai BP itu sebetulnya kalau kelas 10 itu Pak Wahyu beberapa kelas 11 itu. Waktu kelas 10-nya. Oh, waktu kelas 10-nya itu enggak terlalu banyak kesalahan dalam absennya. Kelas 11 mungkin karena ada kekecewaan dari orang tua saya itu. Jadi pendapat saya sebagai guru BP, pendapat yang Pak Wahyu dan guru yang sebagainya itu memberi kesempatan kepada Yohana untuk bisa tetap ikut pembelajaran di sekolah kita. Saya insya Allah akan pendekatan lebih lanjut kepada Yohana supaya bisa betul-betul terbuka apa sih permasalahannya. Gitu. Insya Allah kalau sudah permasalahan terbuka, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Itu Pak. Ya tentu saja kalau diberi kesempatan nanti akan insya Allah akan diikuti juga dengan aturan-aturan yang diberikan Ibu Bapak, dan anaknya nanti saya akan menghubungi Ibu Bapak juga dengan batas waktu insya Allah. Ya mungkin Ibu Bapak siap nggak memberi sedikit waktu ke Yohana untuk memperbaiki dirinya gitu? Siap tidak? Dalam arti siap deh. Di sini Ibu Bapak oke, tapi ketika Yohana datang nggak mau kan disediakan semacam itu gitu. Kalau hari ini jangan kalau hari ini kita sepakat Yohana diperbolehkan, berarti kita nanti harus welcome ke Yohana ketika datang, karena ini sudah keputusan kan gitu. Jangan sampai ketika Yohana datang malah kita tidak melayani. Jadi kalau kita hari ini Yohana oke, berarti kita harus siap melayani. Siap kalau begitu Ibu Bapak melayani. Siap. Bagaimana Ibu Pak? Kalau saya sudah hasil keputusan ini, saya bersedia untuk menanggapi masalah Yohana, tapi tetap harus tegas. Ya. Kalaupun nanti kedepannya tetap seperti itu, kita cari lagi siswa yang baik. Bisa pertanyaan. Ada soal pertanyaan. Ya mungkin itu kalau Bapak Ibu sepakat, mungkin artinya Yohana tetap kita pertahankan di sini dengan catatan, dan saya instruksikan kembali Bu Astrid sebagai wali kelas, Pak Alif,
dorong anak minggu depan bisa mengikuti PTS. Itu harus didorong kan. Kedua mungkin pendekatannya nanti Bu Asrin baik ke ibu atau ke anaknya piece to piece, ya apa masalah sungguhnya harus kegali kan itu alasan dasarnya apa gitu. Nah itu yang harus kita cari. Nah, itu mungkin kalau untuk wahana tuntas sampai sini atau ada yang dipertanyakan lagi? Ada yang bertanya. Gimana Bu? Kalau kita Alhamdulillah. Ya, yang kedua kasus anak Bu Dewi. ya peristiwa. COVID ini sebenarnya bukan di anak Bu Dewi saja yang kena COVID. Di kelas 12 IPS 1 juga sama ada silakan. Nah, cuma silakan kelasnya menerima pelanggan ada di kelas. Tapi kasus anak Bu Dewi mah kelas tidak menerima, ya, ketakutan dia sendiri menjaga dirinya ketakutan, ya apa ya gitu semacam itu. Mungkin rasa malu ada juga. Ya, nah, semacam itu kalau Bu Dewi tetapi kalau data yang disampaikan Bu Dewi daring dia ikut. Mungkin boleh ditanya sama guru ada. Iya, kan itu. Nah daring kan dia ikutnya. Cuma dia yang sulit adalah luring atau tatap muka. Nah bagaimana kalau pendapat ibu bapak terhadap masalah ini? Karena secara KBM hanya kesulitan di satu saja di luring karena psikologi dia sebenarnya dan teman-teman yang belum siap menerima dia. Kan itu masalah intinya. Nah itu bagaimana menurut bapak ibu nih? Jadi negatif tidak ya, anak ini negatif tidak ya, jadi hanya kejiwaan dia saja gitu. Nah, ini masalah. Untuk ini ya Pak Wahyu dan teman-teman. Jadi sering dia nelfon, terus saya kasih masukan, coba ikuti aja, masuk aja, mudah-mudahan cuman seolah-olah kita karena saya sebagai wali kelas gitu ya, jadi saya menyarankan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, masuk saja, jangan ketakutan yang lain-lain. Bahkan kamu bisa bercerita bahwa kalau kita itu sudah sehat dan yang khawatir, apalagi sudah masa pulih sudah lewat, masa kritis sudah lewat, sudah pulih sehat gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi saya bilang ke anaknya dibujuk supaya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Masuk saja. Kalau kamu merasakan seperti itu terus, kapan mau masuk sekolah? Jadi itu aja mungkin yang pendekatan saya sama anak saya sendiri seperti itu gitu. Ada dari yang lain Jadi bagaimana ini supaya Bu Dewi anak itu sudah di pendekatan Bu Dewi ya. Tapi teman-temannya juga harus jadi jangan sampai nanti anak udah masuk ke kelas teman-temannya malah menghindar. Itu bakal lebih dong. Gitu. Udah saya coba juga buat teman-teman yang lainnya, bukan di grup kelas dibahas. Tolong kalau ada yang masuk gitu yang sakit, anggap saja seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa. Iya, makanya jangan sama Bu Dewi aja. Guru yang masuk seperti itu ya. Wah, saya masuk kelas Bu Dewi. Nah, gitu. Kasih contoh aja kelas 12 kayak ada ya, gitu. Tapi teman-teman bisa menerima, nggak apa-apa pertanyaannya kan. Justru bisa sharing informasi. Nah, gitu. Ya, gitu. Insya Allah pokoknya kayak proses itu. Ke siswa. Kita sebagai pemimpin pembelajaran, kalau dalam pandangan saya harus memberikan contoh atau suri teladan. Kita harus menjadi suri teladan buat anak kita. Tanda kutip orang dengan hari ini mungkin puntennya gitu, suntangan nggak mau misalkan karena takut tertular kan, masa gini kan? Ya kita buktikan saja bahwa kita sehat, anak sehat ya anak suntangan kita terima. Mungkin itu sebuah refleksi kita, support kita terhadap kelas, terhadap dia bahwa yuk Anda sehat kan gitu. Kita baik-baik, mungkin itu ya yang datang dari diri kita. Jadi tidak juga dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, support dengan menerima suntangan dia. Artinya kan kita yakin bahwa dia itu sehat. Nah, setelah teman-teman lain juga secara otomatis akan meyakinkan. Nah, saya harap wali kelas jadi pion meyakinkan di kelas Bu Dewi bahwa itu yang kena COVID itu sehat kan gitu. Sama kayak di kelas 12 IPA 1 berbaunya si Akan karena ada positif, kita bukan negatif dia mantan COVID. Jadi kita bangkitkan semangatnya. Mungkin itu. Mau saya tapi ini kan ada masalahnya ketika tadi di luring atau tatap muka dia
tidak mengikuti. Iya. Nah, dalam posisi ini mungkin kalau saya satu, psikologi dia tetap harus dijaga, kewaspadaan dia apapun. Jika dia memang tidak bisa karena masih ketakutan, ada stigma negatif dari teman, menurut saya diikhlaskan dia untuk daring sampai misalkan dia merasa yakin dirinya bisa bersensasi, temannya merasa menerima. Kalau saran saya gitu, jadi jangan dialpakan ketika dia di luring tidak hadir, tetapi apa materi luring sampaikan kepada dia tetap aja daring, jadi sampai dia betul-betul merasa yakin mau nularkeun lah kasarkan itu, dan teman-teman yakin bahwa tidak akan tertular. Nah, semacam itu mungkin ya. Jadi jangan dipaksa dia, maaf tadi misalkan Bu Dewi, jangan dipaksa dia untuk tatap muka. Tapi dari perasaan dia sampai di mana dia merasa nyaman untuk tatap muka, baru kita giring untuk tatap muka. Karena takut kalau kita paksa justru ada penolakan. Nah mungkin itu Pak dan dari teman. Nah itu permasalahan mungkin. Nah, tidak ada lagi Bu yang ini. Tidak ada lagi. Ya tidak ada lagi ya. Ya, Ya. Jadi ya keputusan kita nanti kepada ibu bapak yang tidak hadir, padahal sudah diundang kan pada hakikatnya. Jadi di ruang guru dimanapun lagi tidak boleh ada stigma negatif terhadap Yohana. Ya. Nah kita yang harus memberikan penerangan bahwa Yohana harus kita terima, ya kan? Karena kita sebagai pemimpin berarti harus bijak-bijak, ya. Karena bagaimanapun kebahagiaan anak jadi utama bagi kita. Iya, prioritas utama. Jadi di mana mohon maaf itu nanti kalau Purwakarta ada orang yang ngomongkan Yohana gini-gini, misalkan nanti di PTS kan ujung juga ada, kan bakal jadi kasus yang ini kan. Hari pembelajaran tidak ada di PTS Nah tugas kita ketika ada guru yang ngomong gitu bisa memfilter bahwa ini sudah keputusan, sudah dipertimbangkan baik buruknya demi anak dan demi sekolah, bukan demi kita. Demi anak dan demi mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk Pak Wahyu dan Pak peserta guru yang lainnya. Alhamdulillah kita sudah musyawarah dan ada solusinya dari 2 orang mungkin permasalahan siswa tersebut. Mudah-mudahan dengan musyawarah ini dan kita rutin bisa melaksanakan tiap bulan musyawarah ini sehingga bisa secepatnya menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan siswa di kelas masing-masing, dan tentu tujuan utama mudah-mudahan siswa didik kita lebih baik dan sekolah kita lebih maju. Amin. Tentunya alhamdulillah jumlah acara dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.